Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video tentang di materi kedua ini, video lecture dari saya. Nanti bisa didengarkan baik-baik sambil santai gitu ya, untuk bisa memahami materi kedua kita sampai minggu-minggu seterusnya. Oke, silakan nanti pertama cek dulu di Waskita. Ya, di Waskita sudah saya share semua untuk materi di pertemuan kedua, dan nanti berkelanjutan untuk beberapa hari berikutnya saya akan share untuk materi yang ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Oke. Nah, yang pertama, untuk referensi atau buku besar kita, ini di season kedua ini sudah saya upload di Waskita, nanti bisa dicek masing-masing. Nah, di bagian sini, jadi nanti di sini ada buku strategik. Jadi nanti kita akan pakai buku ini ya, terutama di mata kuliah saya di Strategic IT Alignment. Buku ini tahun 2015. Menurut saya sangat bagus, terutama berkaitan dengan topik mata kuliah kita. Nanti Bapak Ibu silahkan dicek, di sana ada banyak sekali referensi-referensi yang bisa diikuti, bisa dibaca atau menjadi inspirasi dalam kita membuat sebuah strategi IT. Sehingga nanti ada banyak di buku itu ya, ada banyak contoh-contoh, ide, hal-hal yang bisa kita terapkan dalam sebuah lingkungan organisasi terkait terhadap penerapan IT. Nah, tinggal nanti dicari tahu, dianalisis, dicari tahu peluangnya, ancamannya, kelebihan, kekurangannya, sehingga strategi IT apa yang nanti kita bisa terapkan di organisasi atau di perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Dimana kapan kita bisa menyebutkan ini sudah pas atau belum, sudah layak atau belum, sudah benar atau belum, tepat guna atau belum. Nah, dari tugas-tugas yang nanti Bapak Ibu kerjakan dari minggu kedua ini dan seterusnya, disitulah nanti kita bisa menetapkan bahwa apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan, dan strategi IT apa nanti yang harus bekerja di proses di perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Disitulah kita bisa menyebutkan bahwa strategi IT yang nanti akan saya terapkan ini, yang kami terapkan ini, adalah yang paling cocok, yang paling sesuai, atau bahasa lainnya yang kita sebut sesuai dengan mata kuliah kita, strategi IT yang paling alignment, yang paling sesuai. Karena setiap organisasi, setiap perusahaan itu kan punya permasalahan, punya kasus yang berbeda-beda. Oke. Nah, di buku ini buku yang nanti pegangan buat Bapak Ibu semua di mata kuliah saya ya di semester ini, Information Technology for Management. Ini sudah edisi yang ke-10. Saya dapatnya ini yang terakhir tahun 2015. Jadi di sana nanti Bapak Ibu kalau mau mencari materi saya yang berhubungan dengan SWOT, di sini pun juga ada tentang Porter maupun materi-materi lain yang sudah saya sampaikan di RPS ya. Jadi ini pegangan utamanya bukunya, nanti silahkan di-download, mau di-print silahkan juga gitu ya. Oke. Di Waskita saya juga sudah ada upload contoh paper, misalnya nanti bisa jadi panduan Bapak Ibu dalam membuat laporan untuk tugas saya ya. Jadi ingat, tugas saya sifatnya staging, berkelanjutan, dan continue. Jadi saling terkaitan, jangan lompat-lompat seperti yang saya bilang di minggu kemarin. Nah, nanti ada 3 paper saya kasih di sana, silahkan dicek. Ini kebetulan saya dapat di tahun-tahun 5 tahun ke belakang. Yang jelas, ini paper berhubungan sekali dengan IT strategik dalam sebuah permodelan di sebuah perusahaan atau organisasi. Gitu. Oke, sebelum saya jelaskan tentang nanti poin utama di minggu ini, di pertemuan ini, yaitu tentang SWOT, tentang Porter, dan strategi enterprise gitu ya. Saya jelaskan dulu untuk tugasnya.
seperti minggu sebelumnya sudah kita sampaikan untuk tugasnya, sudah saya kasih beri signal gitu ya. Nanti tugasnya kita ada 4 yang utama, 3 tugas itu kelompok, 1 tugas itu individu. Nah, ini kebetulan tugas pertama. Nah, sudah saya upload juga, nanti silahkan dicek di Waskita. Tugas pertama ini pengerjaannya untuk di minggu kedua, minggu sekarang, nanti minggu ketiga, minggu keempat. Jadi total pengerjaan, nanti di minggu keempat, Bapak Ibu harus sudah menyerahkan ini ke saya sebagai bahan review saya, cross check saya, sudah sampai mana kemampuan Bapak Ibu untuk memahami tentang strategi IT, gitu ya. Oke, nanti silakan dibaca. Saya akan jelaskan secara umumnya. Jadi tugas ini adalah tugas pertama untuk minggu kedua sampai minggu keempat. Pertama, Bapak Ibu silakan bikin kelompok 2 sampai dengan 4 orang. Disarankan satu kelompok itu kalau bisa Bapak Ibu memang berada di satu institusi atau di sebuah organisasi yang sama, silahkan satu kelompok saja, ya, entah berdua atau bertiga atau berempat. Nah, sebelumnya ada kasus bahwa ada yang belum bekerja gitu ya, ada yang belum punya perusahaan. Silahkan saja Anda berkelompok dengan yang sama tidak punya perusahaan, atau ya, Anda mencoba mendekati salah satu teman di kelas Anda tersebut yang sudah punya perusahaan, sehingga harapan saya nanti untuk tugas 1, 2, dan 3 itu berdasarkan studi kasus yang nyata, ya, tidak fiktif, terutama jangan fiktif. Kalau fiktif nanti kita meraba-raba untuk menyelesaikan kasusnya, akhirnya tidak on point gitu ya. Oke, jadi dikerjakan secara berkelompok 2 atau sampai 4 orang. Oke, kemarin saya sudah diskusikan dengan tutor saya, Pak Syukri. Oke, kita perbolehkan perorangan. Cuman diskusikan dulu dengan saya atau dengan Pak Syukri gitu. Harapannya sih tetap berkelompok dan mengambil studi kasusnya atau objeknya di perusahaan atau organisasinya masing-masing. Ya. Nah, untuk poin nomor 3, tentuan umum di tugas 1, 2, dan 3 ini, tadi saya bilang jadikanlah kantor, organisasi, atau perusahaan Bapak itu sebagai objeknya nanti. Ya. Objeknya ini aja, tidak berubah sampai nanti akhir semester ini ya. Jadi tuh yang jadi studi kasus, yang jadi objek itu saja. Hanya saja nanti pembahasannya beda-beda. Pembahasannya harus urut, tidak boleh lompat-lompat. Nanti setelahnya kita akan bahas. Nah, bagi yang misalnya Pak saya nggak pengen perusahaan bebas saja. Oke, tidak saya rekomendasikan, cuman kalau tidak saya bolehkan nanti malah tidak punya objek. Jadi silakan saja kalau memang mau mencari objek yang lain atau tidak punya perusahaan, silakan cari objek yang open gitu ya, banyak datanya bisa dilihat, banyak informasi yang bisa kita tangkap di perusahaan tersebut, yang skalanya nasional atau internasional. Nah, ini syaratnya itu. Misalnya Nokia kah, BlackBerry kah, ya seperti itu. Atau misalnya bank di Indonesia apa misalnya. Seperti tadi saya katakan untuk poin 4, nanti ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3, sifatnya berkelanjutan, saling berkaitan gitu ya. Jadi mengerjakannya harus step by step gitu. Nah, untuk tugas ini ada 3 exam, 1, 2, 3, 4. Untuk exam 1 dan 2, catatan dari saya bahwa Pak, Ibu-Ibu ya, harus benar-benar hati-hati, pelan-pelan dalam menyelesaikan di exam 1 dan exam 2 ini. Nah, di exam 1 tadi yang saya bilang bahwa tentukan objeknya nanti perusahaan apa, terus ceritakan gambaran umumnya. Jadi biar nanti saya bisa baca misalnya instansi apa, perusahaan apa, Bapak ceritakan ini perusahaan bergerak dalam bidang apa, terutama ya bidangnya apa, atau di instansi pemerintahan, misalnya di pemerintahan provinsi kah, atau bagian mana. Jadi silakan buat laporan di awal untuk poin section pertama, berikan gambaran dulu tentang
perusahaannya. Nggak usah banyak-banyak, mungkin 1 atau sampai 2 alinea saja cukup. Yang penting sudah menggambarkan bahwa ini perusahaan bergerak dalam bidang apa, topiknya apa, seperti itu. Nah, untuk nomor 2, yang jelas sebelum kita masuk ke SWOT ataupun Porter, jadi silahkan Bapak Ibu mulai mengobservasi, mulai mencermati lingkungannya, terutama yang jadi objek tersebut, terutama faktor-faktor apa saja yang berkaitan, terutama di bidang di topik Bapak terhadap studi kasus Bapak ya. Jadi ada yang umumnya ya, ada faktor internal maupun eksternal. Ya, perhatikan apa yang berkaitan, ya, apa yang bersinggungan terhadap pekerjaan Bapak atau pekerjaan di sistem Bapak, atau ataupun mekanisme sistem yang berjalan di organisasi yang Bapak tekuni di situ. Nah, setelah mengobservasi internal eksternal, nanti silahkan di data, ditulis, dan seterusnya. Baru mulai kita memakai instrumen analisis. Ingat, berdasarkan fakta yang tadi, sesuai faktor internal maupun eksternal gitu ya. Nah, yang pertama nanti Bapak Ibu coba buat analisis SWOT dan Porter. Ya. Nanti setelah ini saya kasih resumenya, seperti apa SWOT-nya, seperti apa Porternya. Gitu. Jadi intinya nanti pertama identifikasi dulu faktor internal dan eksternalnya. Kalau sudah, nanti baru kita membuat analisis SWOT maupun Porter 5 Force. Ya. Nah, kalau itu ada nanti berupa penjelasan-penjelasan poin-poin. Berikutnya silakan Bapak Ibu buat matriksnya. Jadi dibuat tabel mana yang nanti strength secara internal maupun eksternalnya, weakness-nya maupun ancamannya nanti dari luar seperti apa. Nanti bikin sebuah tabel gitu ya, bikin tabel matrix SWOT namanya. Terus jangan lupa di poin berikutnya, setelah tadi mendeskripsikan faktor internal eksternal, sudah membuat analisis SWOT maupun Porternya, nanti dibuat matriksnya, matriks SWOT-nya. Berikutnya di bawahnya gitu ya, berikan penjelasan alternatif strategi berdasarkan dari poin-poin di atas. Jadi setelah menganalisa kekuatan dan seterusnya, nanti di bawah itu, di bawah tabel matriks SWOT tersebut, pada tahapan ini sebenarnya kita sudah bisa sedikit meramal atau sedikit melihat masa depan gitu ya. Strategi apa yang bakal kita terapkan, entah menyempurnakan yang mekanisme lama atau memang membuat mekanisme baru atau membuat strategi baru di tempat studi kasus Bapak Ibu masing-masing gitu. Nah, ini exam 1. Untuk exam 2-nya nanti membuat analisis proses kerja berdasarkan aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Jadi bikin sebuah pendataan tentang tugas-tugas dari pendokumentasian, fungsi setiap unit kerja yang berkaitan dengan unit Bapak ya. Kalau perusahaan secara global itu besar sekali, tapi kalau misalnya Bapak berada di divisi bendahara, nah mungkin skupnya bisa sekecil divisi bendahara saja. Atau di Pemprov, misalnya Pemprov itu kan ada banyak bagian dan bidang. Nanti untuk yang eksternalnya mungkin berkaitan dengan divisi atau bagian lain, tapi secara internalnya nanti bisa membuat pembahasan yang sesuai divisi Bapak Ibu saja. Oke, pada exam 2 ini ya tugasnya adalah Bapak membuat sebuah bagan aktivitas pendokumentasian fungsi-fungsi dari setiap unit kerja yang berkaitan. Nah, ini yang kita sebut dengan value chain analysis gitu. Nah, kalau sudah membuat definitifnya, baru buat pemetaan kuadran strategi, kuadran high potential, kuadran key. Jadi ada key makernya sebagai penanda gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan strategic grid. Nah, untuk exam 1, exam 2 ini sedikit agak berat, sedikit agak banyak pengerjaannya. Targetnya di minggu ketiga nanti saya cek ya. Minggu ketiga saya cek, harapannya sudah selesai. Apakah sifatnya harus sempurna atau tidak? Tidak ya. Jadi
harapannya selesai dulu, poin-poin sudah terisi. Jika nanti pada saat mengerjakan ke step berikutnya, misalnya di exam 3, ada beberapa hal nanti yang harus diperbaiki, bisa kembali ke exam 1 atau 2. Jadi, tapi jangan sampai exam 1 dan 2 belum dikerjakan. Harus sudah dikerjakan, walaupun belum sempurna nggak apa-apa. Tapi harapannya bisa terisi semua. Nanti pada saat kita membuat exam, menganalisis, dan menstrategik lagi di poin-poin berikutnya, jika ada sesuatu hal yang harus kita perbaiki di bagian sebelumnya, tidak masalah. Memang seperti itu biasanya. Kadang kita sudah membuat sebuah pemetaan di bagian awal, saat masuk ke stage berikutnya, kita membuat analisa dan tahapan analisa strategis berikutnya, baru ketahuan, oh ada yang kurang di bagian awal tersebut, kita bisa balik lagi dan merevisinya, gitu. Nah, jadi di nomor 3 ini nanti membuat gambar kerangka balance scorecard ya. Ini nanti kita akan bahas lagi, kita pakai di pertemuan setelah UTS. Kita membahas lagi tentang BSC ini, balance scorecard untuk bahan ujinya gitu. Nah, jadi di nomor 3 ini pengerjaan untuk minggu ketiga sampai minggu keempat gitu ya. Membuat membuat kerangka BSC-nya, habis itu membuat sebuah bagan semacam flowchart untuk strategi map-nya, nanti disertai dengan komponen dan lapisan interface arsitekturnya. Ini ada berhubungan nanti dengan yang di exam 1, sebenarnya hampir mirip. Jadi sekedar penjelas di exam 1. Nah, untuk exam 4-nya, ini lebih banyak ke membuat sebuah diagram atau gambar ya. Jadi kayak semacam framework cara prinsip kerjanya. Ada 2 nanti yang kita bahas tentang frameworknya si Zahman atau Togaf. Nanti pilih salah satu. Gitu. Jadi nggak usah dua-duanya, pilih Togaf atau salah satu. Hanya saja nanti berikan alasan kenapa pilih si Zahman itu atau si Togaf. Yang jelas nanti berkaitan dengan struktur dari perusahaan yang Bapak Ibu angkat sebagai studi kasus, itu nanti ada yang cocok di Zahman, ada yang cocok di Togaf. Itu jadi pembahasan kita nanti. Oke, jadi untuk exam 1, 2, 3, 4 yang kita sebut ini tugas 1, kita kumpulkan nanti di session keempat, tapi setiap minggunya tetap kita akan review sudah sampai mana pencapaiannya gitu. Ini untuk tugas ya, tugas 1 yang dimana di dalamnya terdiri dari ada 4 exam begitu ya. Nah, untuk materi lengkap tadi sudah saya share semua di Waskita. Jadi nanti ini sudah saya resumkan, ada beberapa materi ya tentang analisis SWOT-nya beserta matriksnya, nanti bisa dilihat di sini. Nah, nanti bisa dibaca. Saya yakin analisis SWOT ini bukan analisis yang baru Bapak Ibu dengar. Saya yakin sudah sering dan banyak didengar. Cuman untuk di level master ya, harapan kita Bapak Ibu dalam menganalisanya lebih kritis, lebih tajam gitu ya. Dan tidak bisa lagi cuman direkayasa ya, karena berdasarkan kasus nyata gitu. Seperti biasa, SWOT itu S-nya strength, W-nya, W-nya adalah weakness, dan O-nya opportunity, terus T-nya adalah threat, ancaman. Nah, berkaitan dengan yang tadi internal, eksternal gitu ya, nanti dibuat sebuah dibuat sebuah matriks. Nanti di sini ada beberapa ada beberapa poin yang bisa Bapak Ibu ikuti, misalnya nanti matriks berdasarkan internal faktor maupun eksternal faktor. Nanti bisa dinilai bobotnya seperti apa, itu adalah tujuan memberikan tadi strategic grid-nya. Silakan nanti berikan poin 1 kah, 1 sampai 4 ya. Nah, Pak, nanti bentuknya matriks SWOT yang saya inginkan itu bisa evolusinya nanti seperti ini dibuat. Ada internal faktornya nanti berdasarkan ini
ini poin angka ini yang tadi saya maksud, saya sarankan untuk memberikan sebuah strategic grid ya, jadi berupa value. Oke. Sehingga nanti untuk pertanyaan exam saya tadi untuk membuat matriks SWOT nanti harusnya bentuknya seperti ini. Jadi secara internal itu ada strength sama weakness-nya. Nanti ada opportunity di bagian eksternal, terus bagaimana terhadap pengaruhnya terhadap strength dan opportunities dan seterusnya sampai di bagian weakness dan threat. Jadi ketemulah matriks ini pembahasannya. Nah, jadi inilah yang matriks SWOT yang saya harapkan dari laporan Bapak Ibu semua. Oke, kembali lagi di materi di Waskita. Itu juga ada, saya berikan contoh paper, nanti bisa diikuti bentuk laporannya kalau misalnya belum ada gambaran SWOT-nya seperti apa, matriksnya, terus porternya seperti apa, porter 5 force-nya, apa yang harus dibahas, gitu ya. Terus bagaimana bentuk strategic grid-nya, nanti dilihat di folder contoh paper ini. Untuk materinya nanti di sini juga sudah saya buatkan resume ya, yang tadi buku kita di buku Strategic IT kan banyak. Itu kalau mau baca ringkasannya boleh di sini, tapi saran saya tetap buku ini jadi pegangan Bapak Ibu semua. Jika untuk melihat kembali materi lengkapnya, gitu ya. Oke, nah sekarang saya sampaikan masalah materi kita di session kedua ini yang sudah kita sampaikan di RPS ya. Jadi yang kita bahas adalah menu utamanya tentang Porter 5 Force, terus SWOT, nanti menganalisa internal eksternal, terus membuat bagian matriksnya, sehingga nanti digabungkan analisa tersebut berdasarkan dari poin-poin sudut pandang di Porter 5 ini ya, maksudnya Porter 5 itu ada 5. Ada 5 bagian yang harus kita menjadi patokan atau menjadi rule. Nah, yang pertama ini adalah contoh framework ya. Jadi yang pertama ini memang di laporan Bapak Ibu mungkin tidak ada, tapi paling tidak saat kita mau memulai tugas ini atau project ini, tetap harus punya yang namanya framework ya, cara kerjanya. Jadi misal nanti coba aja bikin ini boleh dimasukin ke laporan atau cuma buat pegangan, tapi paling tidak sebelum Bapak Ibu mulai berdiskusi dengan teman kelompoknya, menetapkan poin-poinnya untuk mengerjakan tugas saya atau memahami mata kuliah kita di Strategic IT di sesi kedua ini. Jadi bagilah nanti cara bekerja, cara berpikirnya 4 bagian: input, assessment, strategi, dan output. Yang ini adalah contoh topik tentang tourism gitu ya. Jadi input ini biasanya seperti yang kemarin kita bahas, ini adalah pasti orderan dari siapa? Orderan dari strategi bisnis. Jadi apa penelitian yang harus dilakukan? Memformulasi strategi untuk move on the tourism industry, especially in the field hospitality. Bagaimana menghospital ini turis-turis gitu ya, menjadi mereka agar nyaman, terpuaskan, dan lain-lain. Apa asesmennya? Nah, seperti tadi kita bahas, telaah dulu internal, eksternalnya. Pasti ini berkaitan dengan bisnis gitu. Secara eksternal, kalau di bagian sini dia lebih banyak nanti berkaitan dengan porter gitu ya, tapi secara internal berkaitan dengan SWOT. Nah, tetap secara environment atau keseluruhan lingkungan, karena memang kita basically-nya adalah di Magister Informatika, maka ada environment pembahasan tentang IT-nya seperti apa. Hingga berkaitan seperti itu. Maka dari poin-poin pemikiran ini,
maka masuklah ke strategi. Nah, disinilah peran kita, IT Strategy Planning. Jadi, yang tadi dibahas oleh Bapak itu masuknya adalah di input dan assessment. Oke, tetapkan topiknya apa, yang berkaitan dengan studi kasusnya Bapak Ibu masing-masing. Nah, assessment ini tadi mendeklarasikan apa bagian eksternal internalnya. Setelah itu menganalisis SWOT, kita buatkan matriksnya. Habis itu bagaimana tindakan yang dilakukan berdasarkan quarter 5 force tadi itu, apakah sudah terpenuhi, apakah kurang atau belum. Nah, kalau sudah itu dapat, baru kita masuk nanti ke stage berikutnya, di minggu-minggu berikutnya gitu ya. Itu masuknya sudah ke IT Strategic Planning. Nah, tetap ya ada nanti pembahasan bisnisnya, kenapa IT-nya seperti itu. Pastinya juga ada manajemen mengatur orderan dari strategi IS. Gitu. Outputnya nanti apa? Nah, output ini masih tanda tanya untuk posisi Bapak Ibu sekarang. Output ini masih tanda tanya. Karena kita belum menelaah banyak apa yang harus diperbaiki, ditingkatkan, di-upgrade, atau menciptakan sebuah strategi IT yang baru. Nah, ini masih tanda tanya untuk di output. Jadi sabar saja. Maka di semester ini nanti jika sudah selesai sampai di bagian akhir, mestinya Bapak Ibu sudah bisa menyebutkan apa outputnya. Oh, memperbaiki sistem yang sudah ada. Oh, merubah sistem yang ada. Oh, mengganti IT yang sudah ada. Kalau ditanya, kenapa mengusulkan seperti itu? Nah, nanti berdasarkan strateginya begini, terus berdasarkan asesmen ini, berdasarkan input atau tujuan yang di awal mau dicapai. Jadi kembali lagi ke atas, gitu ya. Oke, jadi yang pertama urutannya, ini dari referensi yang saya baca, ada yang dalam memplan di asesmen pertama ini ada yang langsung melihat apa namanya, melihat analisis SWOT-nya dipisah-pisah dulu, strength, weakness, opportunity, sama treatment-nya. Tapi kali ini kalau saya sarankan, tadi tetap ya, bikin dulu, collect dulu faktor-faktor eksternal maupun internalnya. Collect dulu itu, didata dulu, ditulis per poin, 1, 2, 3, dan seterusnya. Baru Bapak Ibu masuk ke pembahasan tentang quarter. Jadi quarter itu ada 5 ya, yang nanti dilihat apa ancaman barunya apa. Dari yang jelas ini kalau pendatang berarti dia dari eksternal. Terus supplier bargaining apa kekuatan apa namanya, kekuatan yang kita punya dari strategi yang sudah kita punya. Nah, ini lebih kepada ke internalnya. Terus kompetisi internal maupun ke rival. Ini lebih kompetisi itu berarti ada yang terjadi secara internal, tadi ada yang eksternal, jadi ada yang dari luar jadi kompetitor kita jelas ya, tapi ternyata di dalam pun juga menjadi ada bagian kompetitor, misalnya antar divisi kah, kecepatan dalam melayani misalnya masyarakat kah gitu ya, atau kecepatan dalam pembuatan dokumentasi atau dokumen. Nah, ini biasanya di perusahaan tuh sangat kompetitif sekali dalam pelaporan tentunya. Terus quarter 5 yang keempat, ini nggak mesti urut, nanti boleh aja yang mana duluan ya, karena nggak ada aturannya yang mana duluan. Oke. Karena kita sudah punya strategi, karena kita sudah punya mekanisme strategi ataupun sistem di perusahaan kita yang sudah berjalan ya tentunya, pastilah akan terpikirkan kira-kira produk atau sistem yang kita punya ini apakah akan diganti. Nah, seperti itu yang pertanyaan tadi di bagian awal, yang untuk output masih tanda tanya gitu ya. Di sini kita mulai mendapatkan wacana, apakah kita harus ganti, apakah kita harus upgrade, kita rubah, kita perbaiki, atau harus kita ganti. Nah, berdasarkan analisis dari ancaman produk. Terus hal yang jadi pertimbangan juga kekuatan dalam kekuatan terhadap apa yang kita miliki.
kekuatan produk, kekuatan sistem, kekuatan manajerial yang apa yang kita punya gitu loh. Nah, ini nanti berkaitan dua hal ini, sehingga statementnya nanti bisa disimpulkan bahwa oh ya, kita harus menggantinya, meneruskan, dan seterusnya, Mas. Ya. Nah, kalau sudah, jadi pertama ya tadi Bapak Ibu saya ulang sedikit, bikin definitif tentang eksternal internalnya, baru membuat laporan quarter five post-nya, baru dipikirkan kembali ya mekanisme biar nanti waktu kerja kelompoknya lebih enak dalam memahami. Jadi tadi melihat visi misi ini tadi yang berkaitan dengan yang tadi di awal saya bilang, deskripsikan perusahaan Anda, tugas objek studi Anda, dia perusahaan apa gitu ya, sehingga saya tahu nanti dia ini instansi apa, organisasi apa. Terus tadi menganalisis internal maupun eksternal, buat dari sini kan nggak ada, harusnya tadi sebelum SWOT saya minta tadi yang pertama bikin porter dulu, baru nanti kita membuat analisis SWOT. Ini salah satu contoh matriks SWOT yang nanti harus Bapak Ibu buat. Analisa dia strength-nya. Ini saya sebagai dosen maupun nanti tutor Pak Sukri gitu ya, tidak bisa membantu banyak dalam menuliskan poin-poin ini, karena poin inilah yang tahu, yang benar-benar langsung berkaitan dengan Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri gitu loh. Kami nanti menjadi teman diskusi apakah benar poin ini masuk ke strength ataukah ini masuk ke bagian opportunity. Apakah sudah tepat masuk ke bagian-bagian ini. Jadi nanti bentuknya seperti ini ya untuk matrix SWOT-nya. Nah, ini value chain-nya, silakan nanti ikuti aja bagian ini, tinggal diganti poin-poin misalnya kalau instansi pemerintahan misalnya tidak ada marketing atau sales, tapi adanya adalah bagian pelayanan misalnya dan seterusnya, itu bisa diganti. Nah, ini adalah strategic grid. Jadi mestinya nanti ada poin ya berdasarkan berdasarkan oportunitas tadi, berdasarkan SWOT analisis tadi. Untuk mendapatkan poin ini, maka kembali lagi ke slide yang pertama tadi saya sebutkan nanti di bagian Nah, di bagian sini. Cara analisis SWOT and matrix. Oke, nanti ke sini. Contohnya ini. Jadi ini anggap aja template nanti yang Bapak bisa ikutin. Oke, itu yang bisa saya sampaikan agar dalam awalan ini tadi saya harapkan Bapak Ibu mengingat harus hati-hati, dicermati dengan baik tempat studi kasus dan observasilah dengan baik, dengan teliti, dengan seksama gitu ya, karena bahan inilah nanti yang akan kita teruskan, yang akan kita oleh ke tahapan-tahapan, metode-metode berikutnya di pertemuan ke-3, 4, 5, dan sampai nanti pengujiannya ada, nanti kita pakai pengujiannya. Jadi objeknya ini jangan dirubah-rubah lagi, kerjakan tahapannya tadi dari internal, eksternal, baru mengolah quarter five post-nya, baru menganalisis SWOT beserta matriksnya, dan teruskan sampai membuat strategic grid-nya. Nah, begitu. Jadi nanti silahkan diskusikan pertemuan kedua didampingi oleh tutor ya sama Pak Sukri. Ingat, kami sebagai lecturer dan tutor, kami tidak bisa menentukan pilihan poin-poin ini. Andalah yang terjun langsung di studi kasus, melihat poin-poin yang berkaitan dengan tools analisis yang kita pakai. Begitu. Oke, semoga sukses mengerjakan tugasnya, tapi harapan saya bukan cuma tugas yang sukses, tapi Bapak Ibu mendapatkan
bagaimana menjadi seorang top manager gitu ya, karena level ini adalah S2 master, jadi mestinya top manager bisa berpikiran yang sangat kritis, berpikir secara sistematis, dan juga bisa menganalisis secara teoritis juga tentunya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi nanti di season berikutnya, season 3 ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.